Selamat malam, sahabat keluarga, dimanapun Anda berada. Ya, senang banget kembali ketemu sama saya, Andy Darmawan. Dan hari ini kita berada di dalam satu acara podcast. Selamat malam, Rima.Novalina. Selamat bergabung bersama dengan Familyverse Indonesia. Hari ini kita kembali di acara podcast Pojok Cerita Seputar Cinta ya. Oke guys, hari ini kita bakal ngomongin satu topik yang menarik banget. Kita mau ngomongin soal single happy. Jadi, hari ini kita bakal ngobrol sama Allen yang akan jadi narasumber kita hari ini. Adakah teman-teman yang join di dalam kesempatan hari ini? Teman-teman yang baru ngikutin live kita di dalam kesempatan malam hari ini adalah teman-teman yang sedang mencari jodoh atau mungkin sudah lulus ujian pencarian jodoh. Halo Len, Hai, malam. apa kabar? Kok baik, cuma mata aku lagi bengkak, maaf ya. Sebelah kiri mataku lagi bengkak banget. Kenapa? Kalau orang sini bilang mau bintitan ya. Tahu deh, tapi dari dokter tadi. Tapi ya, anyway, thank you ya. Kita dibilanginnya bintitan tuh karena suka ngintip katanya, Len. Iya, kayaknya gitu. Ngintipin dompet tiap hari, udah akhir bulan. Bener banget. Pasti ini sahabat keluarga setuju banget. Tapi sahabat keluarga, hari ini kita lagi nggak ngomongin dompet ya. Hari ini kita ngomonginnya soal single happy. Nah, Len, ini kita open discuss ya. Jadi teman-teman yang join malam ini kalau mau mengemukakan pendapatnya boleh banget untuk tulis di kolom komen. Ada banyak orang yang menjalani masa-masa single tuh nggak cukup mudah ya, karena problemnya kan karena stigma ya. Masalahnya kan stigma nih. Kita hidup di tengah-tengah budaya yang selalu ada pertanyaan kapan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika berkaitan dengan single, dianggap single itu nggak bahagia. Padahal belum tentu bahwa single itu nggak bahagia. Sehingga tidak heran kalau ada kesepian, bener. Sehingga tidak heran ketika ada orang tua yang punya anaknya single, kemudian orang tuanya ngojok-ngojokin anaknya, dan entah dijodohin, dikenalin sama temen anak dari temennya dan lain sebagainya. Kalau kamu sendiri nih ngelihat kayak gitu, kalau kamu sendiri lihat hal seperti itu gimana, Len? Kalau aku ngelihatnya, karena aku pernah dalam posisi seperti itu sih ya. Nah, ini aku ngingetin lagi tadi Pak Edi bilang, sahabat keluarga, please ya, coba kalian komen di bawah, karena aku yakin banget banyak banget di antara kalian yang mungkin juga pernah ada dalam posisi seperti ini. Kalau dari aku begini, realistis sih, nggak mungkin kita nggak bete ya kalau orang merongrong dengan pertanyaan kapan kok lo masih sendiri, udah umur segini kok masih gini. Kadang kita ngerasa kayak, apaan sih lo pada kepo banget sih urusin hidup, apalagi kadang-kadang kalau dibilang orang tua gitu kan, orang tua banyak banget yang suka ngomong kayak, kamu tuh udah usia segini loh, kamu kok belum begini gitu kan, atau kayak, kamu kok pacarannya lama banget, terus kapan nikahnya gitu. Pokoknya banyak banget. Tapi kalau menurut aku gini, itu lagi-lagi kita ngomongin tentang, kalau aku ya, konstruksi sosial di masyarakat gitu kan. Kalau dulu orang bahkan pada usia tertentu belum nikah, pada usia di bawah 25 I think ya, kalau belum nikah tuh kayaknya ini banget gitu kan, nggak oke banget. Tapi kalau sekarang tuh kayak usia 30 aja belum nikah juga kayak kita masih, yang penting kita berprestasi dan lain-lain gitu. Nah, tadi temen aku, salah satu sahabat aku, pas banget posting di Instagramnya gini. Dulu, ini aku sambil nyontek ya. Jadi dulu orang bilang get married before 30. Gitu kan. Yes. Tapi kalau sekarang get married when you are ready. Gitu. Wah, jadi kalau orang dulu bilang menikahlah sebelum usia 30, tapi kalau sekarang dibilang menikahlah ketika siap, gitu kan. Yang kedua, retire with loads of orang dulu bilang retire with millions. Retire tuh pensiun lah ketika kita sudah menjadi jutawan gitu kan, orang tajir. Betul. Gitu. Tapi kalau yang sekarang dibilang retire with loads of memories. Jadi yang dibangun itu adalah kenangan gitu. Yang ketiga, fall in love with someone beautiful. Jatuh cintalah dengan orang yang cantik atau ganteng.
Tapi kalau sekarang orang akan berpikir untuk fall in love with inner beauty. Jadi apa yang ada di dalam diri seseorang. Terus orang dulu bilang make many friends, tapi kalau sekarang orang bilang make real friends gitu ya. Nah jadi satu lagi yang terakhir, yang kelima, dulu orang bilang make my parents proud of how much I earn. Membuat orang tua kita bangga dengan seberapa banyak yang kita hasilkan. Tapi kalau sekarang make my parents proud of how happy I am. Buatlah orang tua bangga dengan seberapa bahagia diri kita. Nah, jadi kalau bicara tentang jomblo dan lain-lain ya, kalau menurut aku, ini kan tadi Pak Endi sebut jodoh ya. Kalau aku mungkin punya pemikiran yang aku agak berbeda dengan teman-teman ataupun banyak orang. Bagi aku jodoh itu sebenarnya bukan hanya ada di tangan Tuhan, tapi itu juga ada di tangan kita. Dalam arti begini, Tuhan itu memberikan kita free will kan. Kita diperhadapkan dengan banyak hal gitu. Kita diperhadapkan dengan banyak orang gitu. Ketika kita memilih seseorang untuk menjadi pasangan kita, itulah jodoh kita dengan cara bertanggung jawab atas hubungan kita, mempertahankannya dengan menjaga kesetiaan, kekudusan, dan lain-lain. So ya, kalau menurut aku sih gitu, jadi panjang lebar. Tapi intinya kalau ngomongin jodoh, tentang being single, sebenarnya judul kita hari ini tuh happy single. Bukan single happy. Balik ya aku ya, bukan single happy ya. Iya. Makanya aku tanya, happy single atau single happy nih? Oke lah, terus? Iya, makanya sebenarnya tuh Pak, kalau kita ngomongin dari bahasa Inggris, single happy dan happy single tuh bisa jadi makna yang berbeda loh. Beda ya, bener ya. Oh, single happy tuh berarti happy sendirian gitu ya? Single happy tuh kayak, misalnya kalau orang nanya, are you married gitu kan? Apakah kamu sudah menikah? Kan orang bilang, no I'm single gitu kan. No, I'm single but happy. Orang suka bilang gitu kan. Tapi kalau happy single adalah, kita seseorang yang happy, tapi kita single gitu kan. Tapi yang diutamakan adalah si happy-nya itu gitu loh. So makanya aku bilang sih ngomongin single tentang kualitas hidup aja dulu yang dibahas gitu. Betul. Jadi sahabat keluarga, tolong ya, keluarga yang hari ini lagi ngikutin, tolong di mirroring ya. Jadi itu tulisannya bukan single happy tapi happy single. Happy single. Iya, ngeles daripada ditulis lagi kan. Tapi aku setuju banget tadi sama beberapa quotes yang kamu ungkapin tuh ya. Pada akhirnya memang standar kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh ada apa di sekitar kita dan dengan siapa kita, tapi sebenarnya kan balik dari diri kita, betul nggak? Karena ketika ada yang bilang kayak begini, sebelum kamu memulai relationship sama seseorang, buat dirimu sendiri juga bahagia, cintai dirimu dulu terlebih dahulu, baru kamu bisa mencintai orang lain. Ketika kita bisa mencintai diri kita dengan benar, akhirnya kita bisa mencintai orang lain dengan benar, dan kita tidak akan diperlakukan dengan tidak benar oleh orang lain karena kita sudah cinta diri kita sendiri. Nah, that's why sahabat keluarga nih yang lagi single nih, apa sih yang sebetulnya menjadi strugglingnya kalian ketika menghadapi masa-masa single? Pasti kan ada ya, Len ya, pergumulannya kan. Ada. Dan biasanya cewek sama cowok tuh beda tuh. Nah, biasanya yang rada dikejar-kejar tuh cewek tuh. Cowok usia 30 lebih, kayaknya dianggap ya nggak apa-apa lah, dia masih mengejar karir. Makin matang malah kan katanya. Betul. Tapi kalau cewek kan kayaknya udah usia tertentu udah kayak langsung tanda kutip dapat stigma tertentu bahwa entah itu dibilang males nyari lah, dibilang terlalu memilih ambisius sama kerjaan lah. Ambisius sama kerjaan lah dan lain sebagainya. Padahal kan tidak harus tidak selalu seperti itu. Nah, sahabat keluarga yang udah join nih malam ini, gimana dengan kalian? Apa sih yang biasanya jadi stigma dari lingkungan atau orang-orang di sekitar kalian ketika mereka melihat kalian tetap menikmati masa-masa single, walaupun mungkin mereka ngelihat kalian tetap bahagia gitu ya? Ada nggak sih sebetulnya yang biasanya menjadi statement yang diungkapkan kepada kalian dan itu cukup mengintimidasi kalian? Yeah. Nah, ini ada nih, pertanyaan tetangga kepoin kapan nikah katanya. Ya, kita periode kapan? Bener, apalagi tetangganya udah nikah terus kayak numpuk kartu undangan ya kan di rumah kan, numpuk nih, kita diundang mulu, kapan kita ngundang katanya gitu kan biasanya. Iya, ngoleksi kartu undangan. Sampai bapak kosnya tapi yang mungkin bosen. Hafal lagi ya, udah hafal. Hafal. Iya.
Kalau aku bilang ini ada satu kata yang menurut aku satu frasa satu frase yang sangat buruk ya, yang menurut aku berharap setiap sahabat keluarga, setiap teman-teman yang nonton ini nggak akan pernah ngucapin hal ini lagi gitu ya. Sering banget tadi kan Pak Endi bilang kadang-kadang stigma itu paling banyak lebih banyak dihadapi oleh perempuan. Frasenya adalah perawan tua. Itu menurut aku jahat banget. Kayak pertama gini, penggunaan kata perawan. Jadi keseakan-akan keperawanan itu dianggap sesuatu yang istilahnya apa ya? Kalau orang Barat sekarang ya, kalau misalnya kita berkaca pada orang Barat, nonton-nonton film Hollywood dan lain-lain, kayaknya kalau ada yang masih perawan atau perjaka kan kayaknya ini banget ya, kayaknya ih gila loh, masa lo masih ini sih, masih perawan sih, masih virgin sih segala macam bla bla bla. Dan kemudian penggunaan kata perawan dan tua itu kayak emang kenapa kalau misalnya seseorang masih perawan atau perjaka? Terus yang kedua adalah kayak kalaupun udah nggak perawan dan nggak perjaka, kenapa ya harus jaga kekudusan dan lain-lain? Oke, tapi it doesn't mean kita bisa menghakimi seseorang seperti itu gitu kan? Terus kayak ngomongin tentang tua, ya emang kenapa kalau misalnya seseorang masih single, meskipun usianya terus bertambah, kayak ya udah nggak apa-apa gitu loh. Tapi di satu sisi laki-laki itu jarang banget ada yang diberikan stigma tersebut gitu, label tersebut gitu loh. Bahkan dibilang ada labelnya loh, ada cowok. Ya? Apa? Ada, bujang lapuk. Oh ya Allah. Bener kan? Oh pernah gitu ya? Istilah itu? Iya. Ada. Pernah. Kalau udah tua nggak merit dibilangnya bujang lapuk. Jadi kalau yang ke perempuan kan pakai istilah tua ya, kalau lebih parah sebenarnya kan. Istilah lapuk itu kan kayak seolah-olah kayak rapuh dan gampang hancur gitu kan, kayak iya betul. Kayu lapuk gitu. Aku juga nggak ngerti kenapa istilah itu dipakai ya. Tapi bener banget, dan stigma itu memang banyak banget berada di sekitar kita, dan yang menyedihkan adalah acap kali itu diungkapkan oleh orang dekat dengan kita yang seharusnya cukup keluarga kita. Betul. Yang seharusnya menjadi orang yang support kita, yang mengenal siapa kita kan gitu. Tapi ketika stigma itu mereka berikan kepada kita, ya kita merasa bahwa kok lu nggak memahami gua ya, kok kamu nggak bisa menerima keadaanku dan lain sebagainya. Ini sahabat keluarga ada yang ngalamin kayak gitu nggak? Kalau ada mungkin boleh ini nih curhat-curhat, atau mau tanya-tanya juga boleh seputar bagaimana menjadi happy single supaya tetap happy walaupun dalam keadaan bukan walaupun ya, jadi seorang single yang happy gitu ya. Kalau di happy, produktif, kita kan berkualitas. Betul, menjadi single yang produktif, menjadi single yang berkualitas. Kayaknya ada satu lagu tuh Lan yang kamu sempat share kemarin. Iya. Ya, semoga aku nyanyiin sedikit, tapi semoga kalian gak sakit perut dan gak sakit kepala ya. Lagunya Oppie Andaresta tuh bagusnya gini. Aku baik-baik saja, menikmati hidup yang aku punya. Hidupku sangat sempurna. I'm single and very happy, berteman dengan siapa saja. Aku lupa abis itu lanjutannya apa. The point is, bagaimana kita kayak menikmati hidup itu. Sebenarnya banyak banget lagu-lagu lagu-lagu yang sangat positif untuk mendukung kita. Oh, kalau zaman baheula nih Pak, Bapak tahu lagu ini nggak? Bujangan, apa sih judulnya teh? Aku lupa. Mengaku itu bukan? Hah? Bukan, atau itu mah lagu. Dangdut ya, bukan? Bukan. Atau bujangan. Begini nasib jadi bujangan, nggak punya duit tapi tetap happy ya kan, istilahnya teh. Sebenarnya itu point of view-nya kita gitu loh, bagaimana kita melihat sesuatu gitu loh, intinya sih itu. Karena kalau aku bilang gini, aku mau ingat gini, banyak orang berpikir pernikahan itu ya, menikah itu adalah suatu hal yang melengkapi hidup kita gitu kan. Jadi melengkapi setelah kita single, kemudian kita menjadi seseorang yang married gitu kan. Tapi yang menyempurnakan hidup kita. Tapi sebenarnya itu kebaliknya gini, kalau menurut aku kayak bagaimana kita menjalani hidup kita semasa kita single, itu justru akan menyempurnakan pernikahan kita.
Jadi ketika kita menjalani hidup kita yang single itu dengan banyak hal yang produktif, yang bermanfaat gitu kan. Nah, itu akan membawa pada kesempurnaan juga di dalam pernikahan kita. Kesempurnaan bukan berarti tanpa masalah ya, tapi bagaimana kita memiliki karakter yang dapat cukup dewasa gitu ya, berhikmat untuk bisa menjalani banyak hal dalam hidup rumah tangga nantinya gitu loh. Jadi dibalik, jangan bilang pernikahan itu akan menyempurnakan hidup kita yang single, tapi sebenarnya bagaimana hidup kita yang single bisa menolong kita untuk menyempurnakan kehidupan kita setelah nanti kita menikah gitu. Betul, setuju banget. Aku setuju banget dengan statement itu, karena jangan dipikir bahwa kayak gini. Single ini karena single dirasa kurang lengkap, kemudian memutuskan untuk menikah, dan ketika ternyata didapati di pernikahan tidak sesuai dengan ekspektasi, justru akhirnya dia merasa enakan gue single dulu dibanding gue sekarang gitu ya. Nyesel. Justru memang iya. menikahlah, betul. Justru menikahlah ketika memang seperti yang tadi Alan bilang, menikahlah justru karena kita memang sudah siap. Ini ada yang share nih. Ada yang tanya nih, share dong tipsnya membangkitkan semangat orang yang putus harapan karena nggak married. Karena belum married kali. Semoga nggak married atau belum married, beda nih. Ini dibilang karena nggak married. Sehingga nggak happy menjalani happy kali sehingga maksudnya. Happy mungkin ya. Sehingga happy. Ada nggak tipsnya, Len? Jadi kan memang kita pernah sempat bahas tuh ya, menikah itu kan tidak semua orang dipanggil untuk menikah. Ada orang tertentu yang memang mungkin sampai nanti Tuhan panggil dia pulang, ya hidup di dalam kesendiriannya dia gitu kan. Betul. Nah, kalau menurut kamu sendiri, apa tips-tips yang bisa kita kasih buat mereka yang mungkin menjalani hidup sendiri ya, tapi mereka tetap bisa happy? Ya, kalau menurut aku gini, aku sebenarnya udah membuat akronim dari kata single sendiri ya, SINGLE. Ada 6 huruf, jadi 6 titik, 6 poin. Yang pertama S itu adalah syukuri. Ini hal yang pertama, dan menurut aku hal yang akhirnya bisa membawa kita ke poin-poin berikutnya. Jadi syukuri dulu setiap hal baik yang sudah semesta, yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, dan percaya sama setiap hal baik tersebut. Karena kalau kita nggak percaya dulu dengan hal-hal baik di sekitar kita, kalau kita nggak bersyukur dulu dengan setiap hal kecil yang baik ya, banyak banget hal-hal kecil, tapi kita tutup mata padahal itu baik, kita nggak akan pernah bisa menjalani hidup dengan happy. Ini kan kata kuncinya happy kan. Karena kayak nafas kehidupan yang baru, berapa banyak manusia yang take it for granted gitu loh. Ya bangun pagi dengan nafas kehidupan yang baru, ya itu hal yang biasa. Padahal itu kan suatu mujizat juga gitu kan. Kemudian yang I itu adalah ikuti kata hati. Nah, ini yang tadi aku bilang bahwa menikahlah atau berpasangan ya. Kita kan ngomongin single, berarti habis single kan harusnya berpasangan dulu ya. Bagaimana kayak ngomong mengikuti kata hati, jangan karena kita udah pacaran lama terus kita nikah. Jangan karena itu. Atau yang kedua, jangan menikah karena orang tua nuntut kamu udah umur sekian, bla bla bla. Atau jangan karena teman-teman udah nikah terus kita belum nikah gitu. Jangan, tapi ikuti kata hati. Jadi berpasangan kalau memang kita sudah siap dan kita memang memiliki cinta buat orang tersebut. Nggak bisa dong kalau kita mencintai orang terus orang mencintai kita terus kita nggak cinta, itu terus tetap dipaksa, kan gak enak. Jadi cintai itu dengan mengikuti kata hati, jangan karena kasihan. And nikmati setiap kesempatan bersama dengan keluarga dan sahabat terdekat. Tadi buat kasih laya ya, kasih laya ya namanya. Kasih, Kak. Betul. Nah, aku bilang kenapa nikmati setiap kesempatan, karena jangankan nikah, kalau kalian atau kita udah punya pacar aja, nanti kan prioritas berubah. Ada batasan-batasan yang mesti kita hormati. Jadi nikmati dulu gitu loh. Kalau kita menikmati waktu atau kesempatan kita dengan orang-orang terkasih, itu juga akan membuat diri kita happy. Terus yang keempat, G. Gunakan waktu untuk, nah ini yang aku bilang kualitas dan produktif. Gunakan waktu untuk menggali potensi kita, membangun prestasi kita, melakukan hobi yang baik yang selama ini kita cintai gitu ya. Karena begitu kita berpasangan, yang tadi aku bilang, itu akan ada prioritas-prioritas yang harus kita dahulukan dibandingkan dengan hobi-hobi kita. Jadi ya udah, gunakan dulu waktu yang kita miliki untuk menikmati itu semua gitu kan. Yang kelima, L. Tadi udah ada 4, syukuri, ikuti, nikmati, gunakan. Nah yang L, syukuri, ikuti, nikmati, gunakan. Yang kelima, L,
lakukan. Jadi lakukan semua rencana baik kita, jangan diem aja gitu ya. Jadi kalau udah punya rencana itu sangat baik sih kalau bikin plan gitu kan. Nggak kaku-kaku banget sih, tapi lebih kayak supaya hidup kita lebih dinamikanya tuh bisa lebih teratur, nggak yang sebodoh teing gitu kan. Nah ini penting, lakukan semua rencana baik kita, jangan diem aja. Dan yang terakhir yang keenam, enyahkan semua pikiran dan bisikan negatif di sekitar kita. Kalau kita sadar bahwa teman kita toxic, leave them gitu ya, enyahkan, jangan mau ada di lingkungan toksik. Kalau kita merasa kayak orang tua kita kok nuntut kita gini-gini, setiap mereka lagi ngomongin hal-hal yang negatif, berikan pengertian, oke, terima kasih ya, terus pergi gitu kan, melipir, gak usah konfrontasi dengan berdebat dan lain-lain, tapi kayak ya udah apa sih terbenam dalam hal-hal yang negatif itu, gitu sih Pak Endi. Wow, ini menarik banget ya. Jadi memang langkah-langkah yang bisa dilakukan sehingga kita bisa menikmati, tidak melihat kesinggelan kita sebagai sesuatu yang mengerikan, mungkin menjadi sebuah penderitaan di dalam hidup ya. Tapi bagaimana kita bisa menikmati. Ini ada yang nanya lagi nih, Len. Ini pertanyaannya berat kayaknya ya. Pertanyaannya dari Siarni. Oh, ya. Namanya lucu, Gimana cara mengedukasi teman yang putus harapan tidak mau menikah karena ditinggal oleh ibunya? Wah, ini temannya perempuan atau laki-laki nih? Belum, dia nggak kasih tahu. Tapi memutuskan untuk tidak mau menikah karena ditinggal oleh ibunya. Oleh ibunya. Ya, kalau misalnya kayak gitu memutuskan untuk tidak mau menikah itu kan keputusan saat ini ya, maksudnya bukan berarti keputusan jangka panjang, artinya masih mungkin sangat mungkin untuk diubah. Memang kalau ngomongin trauma kan seperti yang kita udah bahas-bahas di topik-topik sebelumnya dengan Ibu Krisna ataupun Pak Himawan, kita perlu yang melakukan langkah-langkah counseling gitu kan, supaya menggali akar dari permasalahan itu tersebut. Tapi kan kalau untuk counseling, orang kalau dibawa ke counselor aja udah banyak yang ngapain lo bawa-bawa gue, emangnya gue gila, emangnya gue ini, itu bla bla bla. So, sebagai teman, gimana nih? Sebagai teman, hal yang pertama, doa itu pasti. Hal kecil yang mungkin banyak orang lupakan. Berdoa buat teman kita itu paling penting. Yang kedua, kadang orang bercerita sama kita itu bukan untuk meminta solusi. Tapi orang bercerita sama kita tentang keputusannya untuk tidak menikah, tentang trauma dia di masa lalu, itu kadang adalah untuk meminta bahu untuk menangis, telinga untuk mendengar gitu ya. Jadi jadilah pendengar yang baik dulu gitu kan. Yang ketiga, mengedukasi kan berarti kan memberikan hal-hal yang istilahnya dapat membangun dia. Nah, edukasi yang paling penting juga adalah dengan diri kita sendiri. Apakah kita sudah menunjukkan, kita sebagai teman sudah menunjukkan bahwa trauma di masa lalu yang ia alami itu pasti bisa diselesaikan gitu kan, dengan cara ya inilah mencontoh bahwa setiap pergumulan yang mungkin kita alami selama ini pun kita mampu menghadapinya. Jadi kalau misalnya saya mampu karena Tuhan tolong saya untuk menghadapi pergumulan saya, maka kamu sebagai teman juga pasti akan mampu menghadapi pergumulan kamu gitu. Jadi hal yang tiga inilah yang menurut aku kalau kita sebagai teman perlu banget untuk lakukan. Gak usah berkaca dengan studi kasus di tempat lain, tapi dari diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi teladan bagi sahabat kita gitu loh. Itu sih Pak. Betul. Dan ngomongin kehilangan kan memang tiap orang itu melewati masa-masa duka yang berbeda ya. Ini nggak disebutin jelas apakah mamanya memang meninggal atau mamanya pergi. Tapi sepertinya mamanya meninggal. Dan berbicara masalah masa duka itu memang complicated di tiap-tiap orang. Apalagi mungkin punya kedekatan tersendiri terhadap mamanya. Betul. Sehingga mungkin ini bukan lagi prioritas dia, bukan lagi mencari, bukan dalam rangka mencari teman hidup, tetapi justru menurut saya prioritasnya sekarang adalah bagaimana dia bisa melewati masa dukanya dengan baik. Kan ada fase-fasenya tuh ya Len ya, ketika denial misalnya, marah sama Tuhan, sampai kemudian dia bisa menyatakan bahwa dia sedang ditinggalkan. Dan ketika masa-masa itulah baru mungkin kita bisa masuk tuh support dia untuk ya udah kamu mungkin bisa cari teman dekat, teman hidup yang bisa support kamu dan lain sebagainya. Tapi kalau selama dia masih menolak ya saya pikir kita hargai itu. Justru lebih baik kita jadi teman yang mendampingi dia karena mungkin masa dukanya belum terlewati. Betul gitu. Wah, ini menarik sekali nih ketika ngomongin soal single ya. Karena memang problematikanya kan banyak ya. Dan tiap suku itu pasti kayak punya
punya stigma yang mungkin rada berbeda-beda ya. Misalnya di Beda-beda, kalangan tertentu, betul. misalnya ketika anaknya belum nikah dijodohin misalnya, atau di suku-suku tertentu ketika ya biasanya kebanyakan disodor-sodorin lah untuk dikenalin sama orang lain. Nah, sementara tadi kamu bilang kan menikah itu butuh siap. Beberapa waktu lalu kita sempat baca berita yang sempat kita diskusiin, dan yang kisah tentang anak kecil yang anak remaja yang ya, finally married. Iya, anak remaja. Remaja apa masih kecil? Masih 14 kecil tahun ya kan? kayaknya ya. 14 oke. tahun lah kurang lebih. Jadi 14 tahun karena berpacaran dia ngomong sama mamahnya, ya udah nikahin aja kami daripada buat malu dan lain sebagainya di tengah-tengah ketidaksiapan. Ternyata setelah menikah mamahnya nyesel mengizinkan anaknya untuk menikah karena ternyata anaknya tidak diperlakukan dengan cukup baik. Nah, ini mungkin bisa jadi catatan buat setiap kita. Dan saya suka sekali satu kalimat yang tadi Alan ungkapin tuh, jadilah single yang berkualitas dan produktif. Nah, kalau menurut kamu sendiri Alan, single yang berkualitas dan produktif itu kayak gimana sih contoh? Single yang berkualitas itu yang kayak tadi aku bilang, itu yang akan membawa manfaat buat masa depan kita. Contohnya juga masa depan ketika kita nantinya berumah tangga. Misalnya, berkualitas dalam hal, ini kan lagi masa single nih, belum ada tanggung jawab yang gimana banget buat keluarga, ya kan? Keluarga dalam arti rumah tangga sendiri. So, kalau masih bisa lanjutin pendidikan, silahkan. Mengasah skill, silahkan. Kemudian berkualitas lagi apa? Dengan olahraga, dengan hobi-hobi, seni, dan lain-lain. Itu membuat diri kita semakin berkualitas gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita bisa mengikuti banyak istilahnya apa ya, komunitas-komunitas yang membangun kita kan. Banyak banget tuh komunitas yang peer support gitu kan. Nah, ini baik banget untuk membuat kita menjadi berkualitas. Sementara kalau ngomongin produktif, contoh lah istilahnya gini. Kita menyenangi pekerjaan kita gitu kan. Akan menjadi produktif ketika kita mengerjakan sesuatu yang kita senangi gitu. Sehingga kalau menurut aku ketika kita masa-masa single seperti ini, kalau mau membangun karir, inilah saat yang tepat gitu loh. Bagaimana kita berprestasi dalam pekerjaan, atau kita belajar hal-hal yang baru. Kan banyak banget kalau dibilang kaula muda yang istilahnya justru stagnan kan, kayak udah nyaman dengan satu posisi tertentu, kemudian nggak mau nih nyoba belajar hal yang baru. Nah, terutama di dalam masa-masa pandemik seperti ini nih, ini hal-hal yang banyak hal baru yang bisa kita lakukan dalam masa-masa PSBB, new normal atau apapun itu, gitu loh. Jadi ya memang kualitas hidup yang ditingkatkan sehingga akan membawa produktivitas juga dalam keseharian kita, seperti itu Pak Endi. Dan itu menjadi bekal yang baik tentunya ketika nanti sahabat kehidupan pernikahan ya, bukan cuma sekedar siap secara mental, tetapi yang lain-lain pun juga sudah siap. Wah, ini nggak terasa waktu kita. Dan jangan sampai nyesel sih Pak. Bener. Iya. Kalau misalnya sampai nikah terus bilang, aduh tapi gue belum begini, aduh tapi gue belum begitu, aduh gue belum kesini, gue belum ke situ. Itu akan membuat apa? Kita memandang buruk juga terhadap pasangan kita gitu loh. Makanya aku bilang istilahnya kalau istilahnya orang bule sana ya, pernah dengar istilah YOLO kan? You only live once. Ini kan sering banget live once. Nah, banyak yang menggunakan YOLO ini sebagai frasa yang negatif gitu kan? Karena lo cuma hidup satu kali, ya udah lakukan aja apa yang lo mau. Tapi yang dimaksud di sini adalah kita melihatnya secara positif. Justru karena kita pada masa muda kita harus berhikmat, kita harus mengikuti hal-hal yang baik dan produktif dan berkualitas supaya apa? Ketika kita memasuki dunia rumah tangga, ketika kita menikah, kita nggak ada tuh ngerasa nyesel. Gue belum begini, gue belum begitu, gitu Pak Endi. Setuju sekali. Jadi pesan hari ini buat sahabat keluarga yang masih menjalani kesinggelannya, nikmatilah ya. Jangan pusingin apa kata orang, cintai dirimu dan buat bahagia. One day di saat yang tepat ya, di waktu yang tepat, bukan di waktu yang salah seperti lagunya Firsa Bersari ya, tapi di waktu yang tepat akan ada cinta yang tepat dan disitulah kebahagiaan akan dinikmati. Oke Len, waktu kita udah habis 30 menit. Kamu boleh kasih kata-kata pamungkas buat sahabat keluarga kita malam hari ini? Silakan. Jadi, sahabat keluarga, teman-teman, kaula muda semuanya, jangan pernah malu dengan status single. Even itu single dalam arti jomblo, atau single yang udah punya pacar tapi belum menikah.
Tapi nikmati setiap waktu dengan berserah sama Tuhan, biar Tuhan yang pakai kita untuk mengerjakan segala sesuatu dengan baik, sehingga hidup kita juga jadi berkualitas dan produktif. Dan tutup semua kuping kamu kalau mendengar hal-hal negatif. Ingat, yang hidup dan yang menjalani hidup adalah kamu, bukan orang-orang lain di sekitar kamu. So, be happy. Setuju banget. Setuju banget. Happy single, jadi memang itu bukan lagi pilihan, tetapi sebuah keharusan. Jadi berjuanglah untuk tetap bisa menikmati hidupmu dengan bahagia. Oke, Alan, thank you so much buat malam hari ini. Terima kasih juga sahabat keluarga. Sampai ketemu lagi nanti. Ini malam Jumat ya, jadi selamat menikmati malam Jumat kalian. Sambil menghitung hari untuk menikmati yang sebentar lagi akan tiba, dan tetap betul, jangan lupa tetap terus berdoa situasi bangsa dan negara kita, buat saudara-saudara kita yang baru ngalamin bencana, juga pandemi COVID yang masih terus terjadi. Biarlah kita boleh serahin semuanya, Tuhan yang tolong, Tuhan yang boleh pulihkan bangsa kita. Oke, terima kasih Alan, terima kasih sahabat keluarga. Thank you semuanya, thank you Pendi. Thank you. Bye.